nanti. Oh ini pelakunya. Oh presiden tadi kan. Seneng, ini baru pertama kalinya saya belajar nari itu. Lumayan tadi berapa kalori olahraga. Tadi nggak sempat olahraga, tapi bagus ya. Aku suka banget tadi, seneng banget diajak nari kayak gitu. Makin sering acara-acara yang ada kayak gitu tuh, nari-nari gitu. Apa ya? Itu kan punya kita. Selama ini kan sebenarnya kita tuh marah kalau budaya kita hilang atau diambil orang atau diakuin orang. Tapi masalahnya kita nggak pernah mau pakai budaya kita. Gimana dong? Nah, cara makainya ya kayak tadi itu, nari rame-rame, bikin flash mob. Dan saya ngerasa anak-anak muda sekarang udah mulai banyak yang munculin misalnya di TikTok apa segala macam kan. Dan itu menurut saya sebuah harapan besar. Saya kan orang yang percaya kalau kita mau ngomongin soal kebangsaan, kalau kita mau ngomongin kemajuan sebuah bangsa atau sebuah negara, salah satu ukurannya itu yang paling, kalau kita mau ngomongin, wah ini bangsa yang besar, ini bangsa yang maju, ukurnya pakai apa? Seringkali kita ini negara ini kita hobinya itu, terutama kayak pemimpin-pemimpin itu hobinya kok ngukurnya itu misalnya pakai ekonomi toh, tapi nggak pernah pakai kebudayaan. Padahal kebudayaan itu ada di garis paling depan dan garis paling awal dan paling dasar, paling fundamental. Kalau kita mau ngomongin negara yang maju, bangsa yang besar, itu karena kebudayaannya dipakai. Kita hari ini misalnya tahu adat istiadat dan segala macam kekayaan kita, itu kan karena dipakai. Mulai dari, kan ini bukan cuma persoalan nari atau nyanyi atau apa, tapi misalnya hal-hal yang kecil. Kita ngomong, oh ibu-ibu dongengin anaknya sebelum tidur. Kan kita ngomongin soal kebudayaan. Kita ngomongin soal apa namanya, bagaimana bangsa ini dengan semua kebudayaannya bisa maju. Jadi saya sangat percaya kalau sebuah bangsa kebudayaannya maju, maka bangsanya pasti akan maju. Dipakai, nggak ada yang lain, dipakai, udah titik, dipakai tiap hari. Kalau nggak diambil sama orang lain. Terus itu selama ini dikenal ayem tentrem, itu penting kemudian untuk bisa nularin ke yang lain-lain gitu. Bagaimana masyarakat Kudus itu kan apa ya, dari awal itu kan budayanya itu kan nyampur ya. Misalnya masyarakat Kudus kan nggak makan sapi karena kebudayaan penghargaan terhadap kelompok yang lain gitu. Nah itu yang perlu kita terusin itu, dipakai setiap hari penghargaan seperti itu, nilai-nilai kayak gitu. Kalau tiap orang tua mau mengingatkan anak-anaknya, menceritakan sama anak-anaknya soal itu yang identitasnya dimiliki oleh orang-orang Kudus itu, saya yakin Kudus bisa jadi panutan buat jadi model untuk daerah-daerah Indonesia yang lain.